Masih di program acara Berkati Kota Kita, meskipun hanya tinggal 3 menit ke depan di program acara ini, tapi biarkan program ini terus menginspirasi Jojalers semuanya. Artinya di tengah-tengah setiap apapun yang Jojalers alami, ada campur tangan Tuhan yang tidak lepas dalam setiap kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang besar yang harus kita tangkap di dalam seluruh kehidupan kita, untuk hidup kita semakin maksimal menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan masih bersama dengan Mas Adi Sali, juga Bapak Samuel di kesempatan sore ini. Mungkin di 3 menit terakhir ini bisa Mas Adi Sali kembali sharingkan nih Pak ya, Pak Samuel. Ya, jadi artinya gini, bagi para Jogja lovers yang baru bergabung beberapa menit terakhir ya, jadi kembali saya review sedikit bahwa Mas Adi Salitonga ini merupakan pemimpin di Pondok Efata ya, yang melayani orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi tadi sudah banyak sedikit, nggak banyak ya, sedikit yang di-sharingkan ya. Tentunya masih banyak sekali ya, pengalaman yang mengesankan, yang tidak terlupakan dan sebagainya. Ini masih banyak lagi, dan kita akan berjumpa lagi di program yang minggu-minggu mendatang, nanti bisa dinantikan. Dan masih ada kesaksian dari sang istri juga yang belum bisa dihadirkan pada sore hari ini. Tapi satu hal yang penting hari ini adalah kita mau ambil inspirasi dari Mas Adi Salitonga. Jadi sebetulnya bukan sesuatu hal yang sulit ketika seseorang memutuskan hidup di dalam panggilan Tuhan. Ya, artinya ada kasih karunia yang tadinya Mas Adi jijik dan takut terhadap ODGJ ya, tapi setelah dijalani ya biasa aja ya, bisa aja, dan bisa menyenangkan dan sukacita. Dan ya seperti kita semua barangkali yang tidak melayani ODGJ, melayani yang jenis-jenis yang lain, ya sama lah. Setiap panggilan, setiap pelayanan itu semua punya tantangan masing-masing. Yang penting bagaimana kita meresponi dan kita terus bergantung dengan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan ya. Oke, saya kira beberapa menit ke depan Mas Adi akan memberi pesan atau sharing singkat untuk semua para Jogja lovers. Oke, baik pendengar semua. Jadi sebetulnya untuk kita melayani orang-orang dengan gangguan jiwa ya, sebetulnya tidak dibutuhkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah punya kemampuan, punya keahlian, punya latar belakang pendidikan, bahkan seringkali ada yang bilang harus punya kesabaran. Ya memang dibutuhkan kesabaran, tetapi yang pertama sebetulnya bagaimana kita menangkap isi hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita di situ, yang kita perlu lakukan hanya satu, taat. Perkara nanti bagaimana kita menjalaninya itu semua dengan proses berjalannya waktu, Tuhan akan memberi kita anugerah, kasih karunia, kemampuan, bahkan kita bisa mengerjakan itu tidak seperti sebelum kita tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, mungkin saya ingin bacakan terakhir itu ayat di dalam Matius pasal 25 begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita untuk melayani orang-orang dengan gangguan jiwa, kita harus punya cara pandang yang berbeda. Kita harus memandang ODGJ ini bagaimana Tuhan memandang mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak menganggap mereka hina, Tuhan tidak menganggap mereka sampah masyarakat ya. Tuhan tidak merasa jijik, tapi Tuhan mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita pada umumnya. Saya kira itu modal yang harus yang kita miliki untuk kita bisa melayani orang-orang dengan gangguan jiwa ya. Mungkin di menit terakhir ya, jadi artinya dengan prinsip firman Tuhan yang tadi di-sharingkan ini, dengan kita melayani orang dengan gangguan jiwa itu sama saja kita melayani Tuhan ya. Tadi kan disampaikan seperti itu. Jadi luar biasa Tuhan kita ini merendahkan sedemikian rupa, menyamakan dirinya dengan bahkan dengan orang dengan gangguan jiwa kalau dari firman ini. Ya, jadi seperti itu.
Ya, mungkin bagian terakhir Mas Adi Salih bisa menutup perjumpaan kita dengan berdoa, mendoakan seluruh pendengar yang mendengarkan program acara ini supaya inspirasi yang tadi cerita-cerita menginspirasi buat Jogja Lovers semuanya yang mendengarkan program acara ini. Ya, baik teman-teman semua para pendengar, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah, buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat panggilan-Mu dalam hidup setiap kami. Amin. Bahkan kalau sore hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh sharing Tuhan tentang pengalaman panggilan di dalam melayani orang-orang gangguan jiwa. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap pendengar yang sore hari ini Tuhan, mereka mendengar akan kesaksian ini Tuhan, mereka mendengar akan firman ini. Oh Tuhan, Engkau juga beri kepada setiap kami hati untuk melayani, beri kepada kami anugerah Tuhan untuk kami bisa mengasihi jiwa-jiwa, untuk kami bisa melayani, merawat. Tuhan, kami percaya Tuhan seperti firman-Mu tadi Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kami melayani orang-orang yang dianggap hina oleh dunia ini, sesungguhnya kami melayani Engkau sendiri Tuhan. Amin. Beri kepada kami hati yang penuh belas kasihan, Amin. lebih dan lebih lagi Tuhan, beri Amin. kepada kami hati-Mu sendiri, untuk kami melayani, untuk kami punya hati, untuk kami punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan terus pimpin, Tuhan terus kerja dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Samuel, Mas Adi Salih yang sudah hadir di studio Radio Love Jogja FM berbagi inspirasi buat Jogja Lovers semuanya. Dan Jogja Lovers berada juga dalam program acara Berkati Kota Kita. Berjumpa kembali di program ini di minggu yang akan datang, dan atau juga pamit undur dari ruang dengan Jogja Lovers. Terima kasih buat kebersamaannya dan tetap semangat, tetap bersukacita, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Haleluya.